Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Reneza, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu herpes. Sebelum saya menjelaskan, terutama pertama kali saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Farhan, ada Alvin, ada Syabi, dan juga Arif. Baiklah, kita ke pokok bahasannya. Definisi herpes. Herpes adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus herpes. Ada 8 jenis virus herpes, tapi ada 2 yang paling umum, yaitu herpes simplex dan herpes zoster. Herpes simplex. Herpes simplex adalah penyakit akut yang ditandai dengan timbulnya vesikula yang berkelompok, timbul berulang, yang mengenai permukaan mukokuteneus yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Klasifikasi. Ada 2 tipe. Yang pertama ada tipe 1, biasanya menyerang bibir, mulut, hidung, dan pipi. Yang tipe 2, biasanya menginfeksi daerah genital dan biasanya didahului oleh suatu hubungan seksual. Kemudian ada etiologi. HSP1 ditularkan terutama melalui kontak dengan air liur yang terinfeksi virus. Sedangkan HSP2 ditularkan secara seksual atau dari infeksi melalui kontak pada jalan akhir seorang ibu untuk bayinya yang lahir. Tanda dan gejala. Gejala dapat dicirikan dengan lesi di mulut, faring, kelopak mata atau genital, demam, sakit tenggorokan, kelemahan, dan limfadenopati. Komplikasi, infeksi primer atau rekuren selama hamil dapat menimbulkan infeksi kongnital janin dan bayi baru lahir. Dapat berupa infeksi lokal sampai dengan kelainan dan kadang meninggal. Proses gejala, yang pertama ada infeksi primer. Tahap di mana mungkin rasa nyeri muncul dan gejala memanjang tahap sesudahnya. Masa laten, virus yang awalnya menginfeksi sel epitel, membran mukosa, dan kulit akan menyerang sel saraf sensorik selama masa laten. Lalu ada reaktivasi infeksi. Gejala yang muncul kembali dari infeksi dan dapat diketahui dengan adanya sensasi gatal, panas, atau kesemutan. Pemeriksaan diagnostiknya, diagnosis tentang virus herpes simplex dapat dibuat dengan kultur virus atau tes serologik. Penatalasan medis, herpes simplex, ensefalitas, dan infeksi neonatal umumnya diatasi asiklovir. Herpes genital. Herpes genital merupakan infeksi pada genital dengan gejala khas berupa vesikel yang berkelompok dengan dasar eritem bersifat rekuren. Herpes genitalis terjadi pada alat genital dan sekitarnya, seperti bokong, daerah anal, dan paha. Termasuk dalam HSP2 atau tipe 2. Biasanya ditularkan secara seksual setelah virus masuk ke dalam tubuh hospes, terjadi penggabungan dengan DNA hospes dan mengadakan multiplikasi serta menimbulkan kelainan pada kulit. Tanda penyakit. Tanda umum dari genital herpes adalah luka di sekitar vagina, penis, atau di daerah anus. Kadang-kadang luka dari herpes genital muncul di skrotum, bokong, atau paha. Luka dapat muncul sekitar 4-7 hari setelah infeksi. Gejala penyakitnya, yang pertama ada nyeri dan disuria, urethral dan vaginal discharge, gejala asistematik, malesa, demam, mialgia, sakit kepala. Limfadenopati yang nyeri pada daerah inguinal dan nyeri pada rektum dan tenesmus. Pemeriksaan laboratorium, yang pertama ada tes T-Zang, yang kedua ada histopatologis, yang ketiga ada pemeriksaan serologis atau ELISA dan tes POC, yang keempat ada kultur virus. Untuk penata laksana medisnya, pemberian obat-obatan antiviral untuk menangani herpes genital adalah asiklovir atau zovirus, famciclovir, dan valacyclovir atau Valtrex. Komplikasi. Pada sejumlah orang dengan sistem imunitasnya tidak bekerja dengan baik, bisa terjadi outbreak herpes genital yang bisa saja berlangsung parah dalam waktu yang lama. Orang dengan sistem imun yang normal bisa terjadi infeksi herpes pada mata yang disebut herpes okuler. Wanita hamil yang menderita herpes dapat menginfeksi bayinya. Bayi yang lahir dengan herpes dapat meninggal atau mengalami gangguan pada otak, kulit, atau mata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya.
Baiklah, terima kasih untuk saudari Kansa Reneza. Saya, Farhan Septir Ardiansyah, akan melanjutkan materinya. Definisi herpes zoster yaitu kelainan inflamatorik viral di mana virus penyebabnya menimbulkan erupsi vesikular yang terasa nyeri di sepanjang distribusi saraf sensorik dari satu atau lebih ganglion posterior. Infeksi ini disebabkan oleh virus varicella yang dikenal sebagai virus varicella zoster. Virus ini merupakan anggota kelompok virus DNA. Virus cacar air dan herpes zoster tidak dapat dibedakan sehingga diberi nama varicella zoster. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama, herpes zoster ophthalmica yang menyerang dahi dan sekitar mata. Yang kedua, herpes zoster cervicalis yang menyerang pundak dan lengan. Yang ketiga, herpes zoster thoracalis yang menyerang dada dan paha dan perut. Yang keempat, herpes zoster lumbalis yang menyerang bokong dan paha. Yang kelima, herpes zoster sacralis yang menyerang sekitar anus dan genital. Yang keenam, herpes zoster oticum yang menyerang telinga. Selanjutnya, komplikasi herpes zoster. Yang pertama, neuralgia pasca herpes. Yang kedua, infeksi kulit. Yang ketiga, masalah mata. Yang keempat, kelemahan atau layuh otot. Selanjutnya, diagnostik. Secara laboratorik, pemeriksaan sediaan apus secara Zhang membantu menegakkan diagnosis dengan menemukan sel datia berinti. Banyak demikian pula pemeriksaan cairan vesikula atau material biopsi dengan mikroskop elektron, serta tes serologik. Antiviral untuk herpes zoster dapat mengurangi waktu pembentukan vesikel baru. Terapi dimulai dalam jangka waktu 72 jam setelah onset, selama 7-10 hari. Antiviral oral berikut direkomendasikan oleh Elstone et al. 2010, yaitu 1. Aciclovir 800 mg pre-oral 5 kali sehari selama 7-10 hari. Yang kedua, famciclovir 500 mg pre-oral 3 kali sehari selama 7 hari. Yang ketiga, valaciclovir 1000 mg pre-oral 3 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Pertama, virus herpes simplex, yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampil sekunder akibat penyakit herpes simplex. Yang kedua, virus herpes genital, yaitu resiko penularan infeksi berhubungan dengan pemanjanan melalui kontak atau langsung, tidak langsung, dan kontak droplet. Yang ketiga, virus herpes zoster, yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan vesikel yang mudah pecah. Selanjutnya, rencana keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan inflamasi jaringan. Selanjutnya, perencanaan keperawatan, tujuan dan kriteria hasil. Tujuan, rasa nyaman terpenuhi setelah tindakan keperawatan. Kriteria hasil, yang pertama, rasa nyeri berkurang atau hilang. Klien menyampaikan bahwa orang lain memvalidasi adanya nyeri. Yang ketiga, menunjukkan mekanisme coping spesifik untuk nyeri secara benar. Rencana keperawatan. Yang pertama, observasi tanda-tanda vital. Yang kedua, kaji kembali faktor yang meningkatkan dan menurunkan nyeri. Yang ketiga, kaji adanya konsep pada keluarga tentang nyeri atau tindakannya. Yang keempat, beri penjelasan pada klien dan keluarga tentang penyebab nyeri. Yang kelima, diskusikan dengan klien tentang penggunaan terapi distraksi, relaksasi, imajinasi, dan ajarkan teknik yang dipilih. Yang keenam, jaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar klien. Yang ketujuh, kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk pemberian obat analgetik. Selanjutnya, yang kedua, risiko penularan infeksi berhubungan dengan pemanjanan melalui kontak langsung, tidak langsung, dan kontak droplet. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan tidak adanya penularan infeksi. Kriteria hasil, yang pertama, klien menyebutkan perlunya isolasi
sampai ia tidak lagi menularkan infeksi. Yang kedua, klien dapat menjelaskan cara penularan penyakitnya. Selanjutnya, jelaskan tentang penyakit herpes simplex, penyebab, cara penularan, dan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, anjurkan klien untuk menghentikan kegiatan hubungan seksual selama sakit. Yang ketiga, beri penjelasan tentang pentingnya melakukan kegiatan seksual dengan satu orang dan pasangan tidak terinfeksi. Lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Selanjutnya, yang ketiga, gangguan integritas kulit vesikel yang mudah pecah ditandai dengan DSDO. DO-nya kulit erythema vesikel krusta pustula. Tujuan integritas kulit tubuh kembali dalam waktu 7-10 hari. Kriteria hasil tidak ada lesi baru, lesi lama mengalami involusi. Selanjutnya, yang pertama, kaji tingkat kerusakan kulit. Yang kedua, jauhkan lesi dari manipulasi dan kontaminasi. Yang ketiga, kelola topikal sesuai program. Yang keempat, berikan diet TKTP. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.